Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anas Fikri Mulyawan yang sekarang ditempatkan di Satuan Kerja Pelaksanaan Personal Strategis di Jawa Timur yang sebelumnya saya ditempatkan di BPBPK di Jawa Timur. Nah, untuk personal strategis ini baru dibentuk pada tahun sekarang yaitu tahun 2025 dan untuk Direktorat Jenderal Personal Strategis itu dibentuk berdasarkan dari Permen PU nomor 1 tahun 2024 itu baru dibentuk setelah dari pemilu dari presiden yang bertujuan untuk membangun kawasan-kawasan strategis di seluruh provinsi termasuk dari sekolah rakyat yang sekarang lagi gencar-gencarnya, ada suasana sarana pendidikan lainnya seperti madrasah, ada pasar sebagai pendukung perekonomian, ada dari sarana peribadatan, masjid, ada sarana olahraga, sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk di perasaan strategis ini sendiri, dia lingkupnya masih dalam bentuk satuan kerja, jadi belum dalam unit balai ya, teman-teman. Nah, lalu untuk tugas saya sendiri sebagai penata kelola penyata lingkungan ini di satuan kerja pelaksanaan strategis ini terdapat beberapa ya teman-teman. Yang pertama dia sebagai penyusun kebijakan, ada pelaksanaan kebijakan, ada fasilitasi pengembangan jaring kemitraan, ada penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, ada pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, dan juga ada fungsi lainnya yang akan diatur dan diarahkan oleh atasan, yaitu menteri. Nah, lalu untuk pelayanan yang dapat dihadirkan oleh saya sebagai penata kelola penyuluhan lingkungan itu antara lain ada pendampingan teknis penerapan standar penyuluhan lingkungan pada proyek infrastruktur strategis. Nah, contohnya pada sekolah rakyat itu kita bisa berbicara tentang kalau gedung-gedung itu pasti ada dari konsep STP itu sanitasi drainase plumbing, dan juga dari penyelenggaraan air minumnya itu termasuk dalam eh, dari proyek dari penata kelola penyuluhan lingkungan. Lalu ada penyusunan laporan evaluasi kesehatan lingkungan setelah pembangunan dari monitoring evaluasinya, dan juga ada koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan fungsi saran strategis, dan juga ada sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK pada stakeholder terkait. Nah, selain dari STP tadi, kita juga bisa bahas terkait dengan masalah pengelolaan persampahan di tentunya pada yang proyek sekarang itu pada sekolah rakyat. Lalu untuk standar layanan yang harus dicapai itu dilihat dari kualitasnya, hasil pekerjaan dari misalkan contohnya dari sekolah rakyat pada tahap pertama itu harus sesuai standar teknis, aman, ramah lingkungan, dan juga memenuhi SPK yang berlaku. Nah, untuk tahap 1 itu sendiri perlu teman-teman tahu itu adalah pembangunan sekolah rakyat berdasarkan dengan fasilitas existing yang telah disediakan. Jadi ada bangunan yang disediakan. Lalu dilihat dari waktunya harus sesuai, lalu dari transparansi, jelas dan tidak tertutup, ada responsivitasnya yang dari stakeholder terkait harus jelas, dan juga harus mengikuti aturan dari regulasi. Nah, untuk kontribusi saya yang sudah saya lakukan di PS ini masih belum ada ya, karena saya CPNS juga baru pindah. Mungkin terkait cita-cita saya pasti ada, itu untuk membantu melaksanakan yang program sekarang itu sekolah rakyat agar pembangunannya secara merata juga sesuai dengan teknik penyuluhan lingkungan sesuai dengan jabatan saya. Lalu untuk refleksi diri saya sebagai ASN terkait dengan tupoksi saya di perasaan strategi sendiri ini dilihat dari integritas saya, yaitu bekerja sesuai prosedur dan peraturan, menjaga akuntabilitas terutama. Lalu ada kompetensi, saya harus memahami terkait dari penyataan lingkungan itu dan SPK terkait. Lalu ada kompetensi itu saya juga bisa mengikuti dari kegiatan dan juga bimbingan teknis. Lalu ada dari kolaborasi, harus berkolaborasi, dan juga saya harus berinovasi, dan juga saya harus melayani publik ya, dari stakeholder maupun dari pihak-pihak yang lainnya. Lalu langkah sederhana untuk meningkatkan kinerja layanan itu, saya bisa untuk melakukan membuat checklist kualitas lingkungan untuk setiap tahapan pembangunan sehingga potensi masalah dapat terdeteksi lebih awal. Ada mengadakan briefing mingguan lintas tim untuk mempercepat penyelesaian kendala teknis. Lalu yang ketiga, ada memperbanyak pelatihan singkat terkait penyataan lingkungan berbasis teknologi. Lalu yang terakhir ada
mengembangkan template laporan standar yang mudah dibaca oleh pimpinan dan stakeholder. Nah, itu mungkin terkait teknis ya yang akan saya hadapi di pelaksanaan strategis sebagai jabatan saya itu penata kelola hutan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.